Ya, 3 klub dari Liga Italia berhasil meraih kemenangan di pertandingan Liga Eropa. 3 klub lainnya bermain imbang, sedangkan ada 1 klub yang meraih kekalahan. Siapa saja klub-klub tersebut? Dan ada berita serta informasi apa saja yang terbaru di beberapa hari terakhir ini seputar Liga Italia dan juga klub-klub Liga Italia pastinya. Jadi jangan kemana-mana ya, yuk kita bahas di Ferrando and Calcio. Halo tifosi sepak bola dimanapun kalian berada, khususnya para pecinta dan penikmat Liga Serie A. Selamat datang di Ferrando and Calcio. Yap, seperti yang gue sampaikan di opening tadi, bahwa pada kesempatan kali ini pertama-tama kita akan membahas hasil pertandingan di Liga Eropa seperti Champions League, European League maupun juga Conference League begitu ya. Dimana di Champions League ada 4 tim perwakilan dari Liga Italia Serie A, yaitu klub Napoli, Inter Milan, Atalanta dan juga Juventus. Dan dari keempat tim ini hanya Inter Milan dan juga Atalanta sama-sama biru hitam ya yang berhasil meraih kemenangan di matchday keempat ya. Sedangkan Juventus maupun juga Napoli, meskipun mereka bermain di hadapan fansnya, para penggemar sendiri, mereka hanya berhasil bermain imbang atau mendapatkan 1 poin. Ketika Juventus ditahan Sporting Lisbon, Napoli harus ditahan oleh Eintracht Frankfurt. Dan menariknya kedua tim ini sebenarnya secara statistik cukup dominan ya. Mereka menguasai possession ball dibandingkan lawannya. Bahkan mereka juga melepaskan tendangan cukup banyak di angka belasan. Gue lupa pastinya angkanya berapa. Tapi ya pada akhirnya penyelesaian akhir dan juga kemampuan mereka untuk bisa menciptakan gol ini menentukan apakah mereka bisa menang atau tidak. Seperti itu. Terlepas juga memang dari permainan pertahanan yang ditunjukkan oleh tim lawan-lawan mereka. Nah yang menarik adalah Atalanta ya, yang di luar dugaan mereka mampu menang tipis 1-0 ketika menghadapi Marseille. Dan gol tuh dicipta di menit 90. Itu benar-benar udah mendekati akhir pertandingan gitu ya. Dan itu benar-benar di luar dugaan semua para penonton sih, ataupun juga para penggemar sepak bola seperti itu. Gol diciptakan oleh Samardzic ya, Samardzic di mana juga dia masuk sebagai pemain pengganti gitu di menit 70, sekitar menit gue cek dulu ya 85. Jadi udah sebenarnya hanya butuh waktu sekitar 4-5 menit untuk dia bisa mencetak gol seperti itu. Lalu di luar dugaan Inter Milan yang gue prediksikan bisa menang besar, mereka hanya menang tipis 2-1. Ya meskipun secara komposisi pemain gue juga gak nyangka Christian Chivu tidak akan menurunkan semua pemain utamanya. Jadi sebagian pemainnya itu dicadangkan. Sebagai contoh dia mencadangkan Markus Thuram gitu ya. Bahkan akan Calhanoglu itu pun dicadangkan. Defendernya itu pun juga bukan defender yang biasanya bermain rutin gitu ya. Seperti Acerbi, Bastoni itu dicadangkan dan memberikan kesempatan kepada Bisek, De Vrij, bahkan juga Carlos untuk bermain pada pertandingan kali ini. Terlepas dari hasilnya yang memang menang tipis atau unggul tipis begitu ya, gua rasa juga ada apresiasi yang perlu kita berikan kepada kiper dari tim lawan ya, dari Kairat, namanya kalau nggak salah Anar Bekov ya, dimana ditampil juga luar biasa, tampil gemilang, banyak peluang-peluang yang mungkin bisa menjadi gol kalau tidak karena performa dari kiper Kairat ini yang bermain cukup baik ketika menghadapi Inter Milan seperti itu, sehingga Inter Milan tidak bisa menang banyak, tapi tetap saja mereka bisa meraih poin penuh ya di kandang sendiri. Jadi alhasil Inter Milan saat ini boleh dibilang sudah dalam fase atau posisi yang cukup aman sih ya dibandingkan ketiga klub perwakilan tiga Italian lainnya, karena saat ini Inter Milan itu berada di posisi ketiga. Jadi kan kalau gua nggak salah tuh posisi 1 sampai 8 itu yang akan lolos ke fase knockout ya, langsung masuk ke sistem gugur untuk Liga Champions. Di bawah itu mereka harus berjuang melalui playoff kayak gitu. Sedangkan Atalanta ada di posisi ke-16, dan yang prihatin adalah Napoli serta Juventus, terutama Juventus sih yang berada di posisi ke-26, di mana itu di luar fase untuk nantinya bisa mengikuti playoff agar bisa lolos ke fase knockout atau fase gugur. Oke, selanjutnya kita bahas di European League, di mana ada Roma dan juga Bolonya ya. Di luar dugaan juga
Roma ternyata bermain cukup baik ketika bertandang ke Rangers, klub dari Liga Skotlandia gitu ya. Mereka menang meyakinkan 2-0 saat menghadapi Rangers, bahkan dicetak di halftime semuanya ya, dari Sole maupun juga Pellegrini. Tanpa adanya Dybala ternyata mereka tampil cukup baik, dan akhirnya dengan kemenangan ini tentunya itu bisa mendongkrak posisi Roma ya di klasmen European League. Saat ini berarti Roma berada di posisi ke-18 gitu ya. Sedangkan Bolonya entah kenapa tren di Liga Serie A dengan hasil seri ini pun juga tertular di European League gitu ya, dimana mereka hanya bermain 0-0 menghadapi Brand yang seharusnya kemungkinan besar bisa mendapatkan kemenangan seperti yang gue bahas. Ya memang terlepas faktor kartu merah ya yang diterima oleh pemain Bolonya di halftime sekitar menit 20-an lah kayak gitu. Itu akhirnya memang mengubah jalannya pertandingan ataupun juga permainan bagi Bolonya itu sendiri, dan memang cukup menarik menurut gua. Kenapa? Karena ketika Bolonya bermain pada kesempatan kali ini ada beberapa pemainnya mereka begitu ya, itu tidak diturunkan dalam pertandingan pada kesempatan kali ini, entah karena memang sengaja disiapkan untuk menghadapi Napoli atau memang ada faktor lain. Sebagai contoh, Miranda yang digantikan oleh Liko Giannis yang akhirnya mendapatkan kartu merah seperti itu ya. Biasanya Miranda ya dalam beberapa pertandingan terakhir ya dia selalu bermain gitu ya pada posisi back sebelah kiri, tapi pada kesempatan kali ini menghadapi Brand dia tidak diturunkan. Itu menjadi tanda tanya juga sih seperti itu. Rowe maupun juga Orsolini juga tidak langsung diturunkan ya, mereka berada dari bangku cadangan seperti itu. Iya, terlepas apapun strategi yang sudah dilakukan oleh Bolonya, oleh Vincenzo Italiano, ya pada akhirnya ganjarannya mereka tidak mampu meraih kemenangan, dan mereka harus fokus pada pertandingan berikutnya, baik itu di Liga Italia Serie A maupun juga di European League seperti itu. Lalu yang terakhir di Conference League ada perwakilan klub Liga Italia yaitu Fiorentina dengan pelatih sementaranya mereka. Pada akhirnya Fiorentina pun gagal ya meraih kemenangan. Mereka harus kalah 2-1 ketika menghadapi Mainz, dan ini cukup menarik sih menurut gua apa yang coba dilakukan oleh Fiorentina, karena susunan pemain yang diturunkan tuh oleh Galopa beberapa bukanlah pemain inti, atau beberapa pemain yang tadinya biasa bermain di pertandingan sebelumnya dia tidak diturunkan. Sebagai contoh, catatan paling besar adalah De Gea gitu ya. De Gea yang selama 9 pertandingan di Serie A maupun juga di pertandingan konferensi sebelumnya dia bermain sebagai pemain utama, kiper utama, dia digantikan oleh Martinelli seperti itu. Itu cukup mengejutkan sih. Apakah ada isu kualitas De Gea dianggap menurun gitu ya, dengan banyaknya kebobolan yang harus dirasakan dalam beberapa pertandingan terakhir ini di Liga Serie A, atau ada isu yang lain, masalah fisik ataupun yang lainnya gitu ya. Kemudian juga di barisan penyerang, Moise Kean itu ditaruh di bangku cadangan, padahal kita tahu Kean biasanya selalu menjadi opsi paling utama ya dibandingkan yang lainnya. Malah Piccoli yang dipercayakan oleh Galopa untuk bermain sebagai starter. Nah ini juga jadi catatan yang membingungkan sih buat kita semua, kenapa harus seperti itu. Nama lain seperti Mandragora yang biasa mengisi lini tengah juga tidak digunakan. Kalau Gudmundsson memang dia tidak juga masuk dalam squad yang dibawa menghadapi Mainz. Nah gue juga nggak tahu sih beritanya apakah memang karena ada cedera, sakit gitu ya maka tidak dibawa, atau ada isu yang lainnya. Dan ya pada akhirnya apa yang coba dilakukan oleh Galopa ternyata tidak berbuah manis ya. Pertandingan berjalan cukup seimbang, tapi pada akhirnya memang Fiorentina pun gagal untuk bisa menciptakan gol demi gol untuk bisa meraih kemenangan, sehingga Fiorentina pun merasakan kekalahan pertamanya ya dari 3 match yang sudah berlangsung di Conference League. Dan saat ini berarti Fiorentina di klasmen Conference League dia berada di posisi 8. Ia masih termasuk aman lah ya untuk bisa lolos langsung ke fase knockout atau fase gugur untuk di Conference League, tapi masih ada banyak pertandingan yang harus mereka lalui.
tentu ya pastinya harus dibenahi nih sistem dan juga permainan dari Fiorentina, sembari mungkin menunggu siapa pelatih utama yang akan mengisi kekosongan yang saat ini dipegang oleh pejabat sementara, yaitu Galopa, seperti itu. Oke, kemudian ke segmen selanjutnya, segmen terakhir, kita akan membahas berita ataupun informasi terbaru. Jadi mungkin para aktivis sepak bola sempat melihat juga ya di media sosial, apapun itu, akun-akun official klub maupun juga akun-akun yang lainnya, bahwa Genoa akhirnya resmi memiliki pelatih baru dan Daniel De Rossi ditunjuk untuk menjadi Allenatore bagi klub Genoa. Gue pribadi sih agak mempertanyakan ya kenapa harus Daniel De Rossi, terlepas mungkin isu masalah kewarganegaraan, karena ya kita tahu semua ya, biasanya Liga Italia pasti akan mencari pelatih penggantinya itu adalah pelatih-pelatih dengan kewarganegaraan Italia juga gitu ya. Ya contohnya Spalletti lah, terbukti akhirnya dipilih oleh Juventus untuk menggantikan Igor Tudor, dan kali ini Daniel De Rossi dipilih untuk menggantikan Patrick Vieira. Daniel De Rossi sendiri sebenarnya sudah pernah menukangi 2 klub kalau gue nggak salah ya, yaitu AS Roma terakhir itu sebelum dia akhirnya ditunjuk menjadi pelatih utama Italia, dan juga Spal kalau nggak salah waktu di Serie B deh ya, Spal. Dan kalau gue sempat cek juga sebenarnya track record juga nggak bagus gitu. Makanya apakah dengan ditunjuknya Daniel De Rossi akan bisa mengangkat Genoa, ya kita nggak tahu ya. Semoga memang ada perubahan atau perbaikan dari sisi teknis, taktik, komunikasi, cara dia melatih para pemain Genoa ini sehingga bisa lebih berkembang lagi, kita nggak tahu. Itu kita tunggu saja pertandingan di pekan ke-11 ya yang akan dilaksanakan akhir pekan ini. Kita akan lihat seperti apa permainan Genoa gitu ya. Dan informasi yang lainnya, mungkin juga divisi sepak bola sempat melihat ya di beberapa akun mungkin para pemain maupun juga klub-klub lainnya di luar klub Liga Italia, bahwa akan ada penghargaan The Best ya FIFA Football Player. Dan yang menariknya, hampir di setiap, ya bukan hampir, semua sih, semua lini posisi seperti attacker, midfielder, defender maupun juga goalkeeper itu ada perwakilan dari klub Liga Italia. Di barisan penyerang ada Lautaro Martinez mewakili Inter Milan. Di barisan pemain tengah itu ada Scott McTominay gitu ya. Di defender itu ada 2, Dumfries sama Di Lorenzo kalau nggak salah gitu. Yang cukup banyak justru di barisan goalkeeper gitu. Ada 4 nama lah yang muncul sebagai nominasi untuk mendapatkan penghargaan The Best Goalkeeper FIFA Goalkeeper Players tahun 2025 ini. Nama-nama yang muncul di jajaran nominasi goalkeeper tuh ada ya Sommer, Svilar ya, yang AS Roma, Meret dari Napoli, sama yang gue bingung juga ada di Gregorio mewakili Juventus. Gue nggak tahu ya, mungkin nggak cuma dari sisi klub ya, tapi juga performa mungkin dari permain mereka di internasional match mewakili negara mereka masing-masing kayak gitu ya. Semoga lah ada yang bisa meraih kemenangan, meskipun ya pasti peluang itu tipis sekali. Oke, berasa sekian untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan share ya video ini jika kalian suka. Bye bye.